Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Dian Fadlia dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 210309601. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muhammad Kamil, MPD. Langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya ada saya pergi ke sekolah. Di sini kata dasarnya yaitu pergi. Yang kedua ada dia makan bakso. Kata dasarnya yaitu makan. Yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan, perbaikan. Yang kedua ada bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya antar kota, mancanegara. Di sini tidak ditulis dengan spasi karena di sini penulisannya langsung dan mengikuti kata yang selanjutnya. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, di sini menggunakan strip, dan ada sayur mayur yang menggunakan strip juga di antara kedua kata. Yang keempat ada gabungan kata. Yang pertama ada unsur gabungan kata yang tak lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya duta besar. Yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya ibu, bapak. Di sini terdapat strip, terus ada kata kami, yang artinya ibu dari bapak kami. Selanjutnya ada gabungan kata yang penulisannya terpisah yang ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya sebarluaskan. Di sini terdapat akhiran yaitu kan. Selanjutnya ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contohnya menggarisbawahi. Di sini kata dasarnya yaitu garis bawah yang mendapat awalan me dan akhiran i. Selanjutnya ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya bela sungkawa. Di sini terdapat dua kata yaitu bela sungkawa, tetapi ditulis serangkai. Yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan pada kata dasar diantaranya yaitu jika di tengah kata terdapat huruf vokal berurutan. Contohnya niat. Terdapat pemenggalan kata di antara kedua huruf vokal tersebut. Yang selanjutnya ada huruf diftong. Ai, au, ei, dan oi tidak dibenggal. Contohnya aula. Jika terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, contohnya ba, pa. Di sini pemenggalannya di huruf konsonan pertama. Jika terdapat huruf konsonan yang berurutan, contohnya April, pemenggalannya ada di setelah huruf pertama konsonan. Selanjutnya, jika terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang melambangkan satu bunyi, contohnya bentrok, pemenggalannya setelah huruf konsonan yang pertama. Selanjutnya ada pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Contohnya membantu. Pemenggalannya setelah kata yang terdapat kata awalan yaitu mem. Selanjutnya, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya biografi. Bio, strip, grafi, biografi. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Contohnya buku layar terkembang di antara oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Di sini nama tersebut dipenggal. Selanjutnya yang keenam ada kata depan. Kata depan seperti di, ke,
dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Di itu dipisah dari kata mana, karena di sini mengikuti dan dipisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Bacalah, di sini penulisannya tidak dipenggal atau digabungkan. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, adapun permasalahan yang muncul. Adapun di sini dipenggal karena harus dipisahkan oleh kalimat yang menjadi pendahulunya. Yang ketiga ada partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Yang kedelapan ada singkatan dan akronim. Yang pertama ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap singkatan itu. Contohnya, Aha Nasution. Di sini disertakan titik setelah huruf yang disingkat, yaitu A, titik, H, titik, Nasution. Yang kedua ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan pendidikan, organisasi, dan nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Contohnya PBB. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. SD, yaitu sekolah dasar, ditulis tanpa menggunakan titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, halaman. Singkatannya yaitu HLM, ditulis menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya, sampai dengan. Penulisannya SD diikuti dengan tanda titik setelah setiap huruf dengan penulisan yang kecil. Selanjutnya ada lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya sentimeter. Di sini penulisannya cm menggunakan huruf kecil dan tidak menggunakan tanda titik. Selanjutnya, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, Lembaga Administrasi Negara. Penulisannya LAN menggunakan huruf kapital semua tanpa menggunakan tanda titik. Selanjutnya ada akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, Badan Urusan Logistik. Di sini penulisannya Bulog menggunakan huruf awal B dengan huruf kapital. Selanjutnya, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, pemilihan umum. Di sini penulisannya yaitu pemilu menggunakan huruf kecil semua. Selanjutnya yang kesembilan ada angka dan bilangan. Yang pertama ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Di sini kepenulisan 3 dengan menggunakan huruf dan kecil semua. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Di sini penulisan 3 yang di awal kalimat menggunakan huruf dan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Di sini kita dapat menulis angka dengan 550 dan miliar rupiah kita tulis dengan huruf agar dapat mudah dibaca. Selanjutnya, angka dipakai untuk menyatakan
A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Contohnya 5 kg. Di sini kita menulis dengan 5 menggunakan angka dan kilogram dengan menggunakan huruf tanpa perlu disingkat. Selanjutnya, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya Jalan Wijaya nomor 14. Di sini kita menulis 14 dengan menggunakan angka. Selanjutnya, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya Surah Yasin ayat 9. 9 di sini kita menulisnya dengan angka. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contohnya, bilangan utuh 12. 12 di sini kita menggunakan angka. Yang kedua, bilangan pecahan. Contohnya 1%. Penulisan 1 menggunakan angka diikuti dengan tanda persen. Selanjutnya, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Contohnya abad ke-20. 20 di sini penulisannya langsung dengan angka, yaitu 20. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Contohnya tahun 1950-an. 1950-an di sini langsung menggunakan angka penulisannya. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya, telah diterima uang sebanyak Rp2.950.000. Kita tulis dengan menggunakan angka saja. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Contohnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550.000 sen. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya Simpang 5. 5 di sini penulisannya menggunakan huruf 5. Selanjutnya yang ke-10 ada kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Di sini penulisanku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ke-11 ada kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Si dan pengirim, kata tersebut dipisah. Contoh yang kedua, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Penulisan sang di sini menggunakan huruf kapital karena menggunakan nama sifat yang bersifat ketuhanan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.